Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya Sigit Setiawadi ya. Saya masih cukup muda ya, lahir November 1954 ya, termasuk kelompok baby boomers ya. Sejak SD saya kelas 3 sampai SMA saya di Probolinggo ya. Sebelumnya ikut nenek di Yosewilangun, Lumajang. Dan sejak SD kelas 3 itu sampai SMA saya sudah berbisnis di sekolahan. Ya, mula-mula jualan permen di sekolah, jual gorengan, kemudian SMP, SMA itu saya beternak ikan hias ya, segala macam ikan hias saya ternak dan hasilnya saya jual gitu ya. Nah, kemudian saya lulus SMA, kuliah di kedokteran UNER, masuk 73, keluar 80 ya. Saat wisuda alhamdulillah saya dapat predikat lulus tercepat ya, karena saat itu pendidikan dokter di UNER itu 8 tahun dan saya bisa memotong 7,5 tahun ya. Nah, selama di kedokteran saya bertukang itu membuat meja belajar, rak buku dan lain-lain untuk teman-teman yang kaya gitu ya. Nah, setelah lulus tahun 80 saya dinas di Puskesmas Kerek Kabupaten Tuban, kemudian ke Puskesmas Montong ya. Dan awalnya saya tidak ingin spesialisasi karena tidak mampu ya, tapi seorang teman Dr. Imam Wahyudi SPUG menyarankan saya untuk spesialisasi gitu ya. Dan akhirnya saya mengambil spesialisasi Obgyn di UNER. Dan lulus tahun 93 saya minta ditempatkan di Pacitan ya. 3 tahun kemudian saya minta pindah ke Malang. Nah, di Batu saya membuat rumah dan sekaligus klinik tempat saya praktek ya. Dan rumah dan klinik yang sekarang menjadi hotel itu saya buat sebagus mungkin karena saya berharap bisa tinggal di sana seumur hidup saya ya. Nah, tahun 97 Bapak Ibu, setelah klinik dan rumah itu jadi, ada seorang ibu menawarkan buku anak-anak ya, datang ke rumah ya. Dia mengaku istri dokter, setelah suaminya meninggal dia harus bekerja karena anaknya masih butuh dana ya. Dan saya pikir ya biasa sajalah, itu roda nasib ya, kadang di atas kadang di bawah gitu ya. Nah, tapi 1 minggu kemudian datang lagi seorang ibu usia sama 50 tahunan juga di atas saya gitu ya, menawarkan asuransi ya. Beliau cerita dulu agen asuransi, kemudian menikah dengan seorang dokter, sekarang suaminya meninggal dan dia terpaksa bekerja lagi. Nah, saya mulai berpikir Bapak Ibu, ini mengapa ya seorang dokter senior meninggal, istrinya harus bekerja lagi gitu ya? Padahal harusnya kan sudah banyak yang didapat. Besoknya di ruangan bidan Bapak Ibu, di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, ruang kandungan, ruang obstetri ya, ada ibu-ibu tua usia 50-an ya, sedang membagi-bagikan baju ke bidan ya. Dia janda dokter juga ya, sedang mengkreditkan baju. Wah, saya shock Bapak Ibu. Jika ada 1 orang janda dokter itu kebetulan, tapi kalau ada 3 janda dokter dipertemukan saya, pasti ada pesan dari atas yang harus saya cermati ya. Dan sorenya saya sudah tahu apa pesannya ya. Saat itu saya berdiri termangu di gazebo yang letaknya di Bukit Buatan gitu ya, di pojok belakang halaman rumah saya. Dari sana saya melihat kehidupan saya yang lumayan mewah, ada kolam renang, taman anggrek bulan yang indah ya, tempat bermain anak-anak yang lengkap. Jika terjadi sesuatu dengan saya, istri saya harus bekerja untuk membiayai semuanya itu gitu ya. Maka saya mulai membaca banyak buku-buku keuangan ya, dan tahun 99 kalau tidak salah ya, pada saat saya ke toko buku Gramedia, tiba-tiba ada 2 buku yang seperti meloncat ke depan saya gitu ya, dan saya akhirnya membelinya. Itulah buku Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant ya, dari Robert T. Kiyosaki. Saya membacanya dan semakin shock saya membaca buku itu ya. Gini Bapak Ibu, di buku itu saya seperti ditelanjangi gitu ya. Apa yang saya lakukan di bidang keuangan itu ternyata sangat salah ya. Saya mencari jenis penghasilan yang tidak bisa membuat saya kaya ya. Penghasilan yang semakin besar akan membuat kondisi keuangan saya semakin buruk, dan butuh penghasilan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi ya. Itulah yang disebut penghasilan aktif, dan disebut juga uang yang salah. Saya dulu tersinggung waktu membaca itu uang yang salah. Ternyata benar, setelah saya mati memang ini uang yang salah. Semakin besar penghasilannya, semakin besar pula hutangnya atau kreditnya, dan semakin butuh untuk mencari lebih besar lagi. Nah, di buku itu saya disarankan untuk segera mendapatkan penghasilan pasif. Dari sekian banyak yang ditampilkan tuh hanya 1 yang cocok, memungkinkan untuk bagi saya ya, yang nggak punya keahlian bisnis, usia sudah 40 tahun lebih, kemudian tidak punya modal dan lain-lain, yaitu bisnis networking.
saya pun mencari-cari apa sih bisnis networking itu. Saya kan nyaris tidak berkecimpung di bisnis apapun Bapak Ibu ya. Dan ternyata di tangga paling atas itu bertengger bisnis yang paling saya benci, yaitu MW. Bapak Ibu, tahun 93 waktu anak saya lahir itu saya ditawari sabun ajaib oleh salah satu staf rumah sakit Pacitan ya, SA8 dari MW. Sabunnya bagus, istri saya beli ya, beli macam-macam waktu itu, bagus-bagus ya. Tapi kemudian dia menawarkan bisnis jualan sabun itu ke saya. Wah, saya sangat tersinggung Bapak Ibu. Saya dokter kandungan ditawari bisnis jualan sabun, bawa sabun ke rumah orang seperti yang dia lakukan. Sejak itu pokoknya bukan MW deh ya. Itu menjadi salah satu pedoman dalam memilih sebuah bisnis. Pokoknya bukan MW. Ya, tapi sang pakar mengatakan bahwa saya harus menjalankan networking nih. Kalau ingin keluarga saya aman, dan topnya networking di dunia itu MW gitu ya. Sebagai pelopor maupun omset bisnis terbesarnya MW, tapi saya tetap gigih menolak ide Robert Kiyosaki. Ego saya besar sekali Bapak Ibu ya. Saya mencoba mencari jalan lain. Saya investasi saham, investasi emas, reksadana, bekerja sama ternak, sapi dan lain-lain. Semuanya gagal Bapak Ibu. Ya, apapun saya jalani kecuali menjalankan MW dan bisnis networking yang lain gitu ya. Saya pikir saya sejak SD sampai FK itu saya menjual dan menawarkan sesuatu ke orang. Masa iya sih setelah jadi spesialis harus jualan lagi? Itu yang saya pikirkan Bapak Ibu ya. Dan pertengahan tahun 2003 Adi anak saya yang saat itu kuliah di Jakarta menelpon saya. Dia ditawari bisnis MW oleh temannya entah siapa yang ketemu di toilet saat acara di kampusnya gitu ya. Jadi teman dari kampus lain datang ke situ. Saya langsung mengatakan bahwa itu baik Bu ya, saya pikir Adi ya sangat perlu MW untuk belajar bermasyarakat dengan cara menjual. Tapi di sisi lain saya kok mau ya dia gitu ya, karena saya tahu anak saya enggak seperti itu gitu ya. Nah, saat liburan bulan Juli dia pulang dan menunjukkan bisnis MW-nya itu dalam flip chart itu, lagi-lagi saya menolak, enggak masuk akal gitu ya. Ada penghasilan 40 juta dalam 2-5 tahun waktu itu, tahun 2003 ya. Kemudian dia cerita tentang PV, poin dan lain-lain. Kalau saya beli produk dia dapat poin dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya saya bergabung dan langsung membeli banyak produk karena saya tahu produknya bagus, gitu ya. Nah, saya pikir urusan MW selesai deh. Ternyata justru itu baru awalnya, Bapak Ibu. Ya, Adi ngajak saya ikut seminar di Jakarta. Ya, setelah dia kembali ke Jakarta, dia telepon ada seminar. Lagi-lagi saya menolak, ya, tapi Adi konsisten mengajak kami lewat telepon, SMS, dan sebagainya. Ya, SMS ke ibunya, Bu, Bapak perlu bisnis ini, Bu. Perlu lihat seminar ini Bu, biar nggak kerja terus. Saya makin marah, ya, saya makin tersinggung. Tapi akhirnya ya udah deh, kami heran sendiri ya. Akhirnya saya dan Buati memutuskan untuk hadir di seminar inspirasi dan visi karena desakan anak saya itu, Bapak Ibu. Ya, 3 bulan dia mendesak saya. Ya, kalau dia tidak mendesak saya tidak akan hadir di seminar dan tidak tahu sekarang saya masih ada di mana. Gitu ya. Nah, di seminar itu mata saya terbuka Bapak Ibu, apalagi saat itu Pak Aldi, yaitu sekarang Diamond gitu ya, waktu itu sudah Diamond, mengatakan berapapun penghasilan Bapak sekarang masih lebih besar penghasilan dari bisnis ini. Wow, iya tah gitu ya, saya pikir. Ya, akhirnya saya pun mulai aktif ya, saya penasaran, saya presentasi, akhirnya putus harapan. Saya 40 kali lebih Pak, lebih mungkin ya. Tidak ada satupun yang join. Nah, saya sudah mendatangi ke rumahnya, sudah meminta mereka datang ke rumah saya, nggak join Bapak Ibu. Ya, akhirnya saya kirim SMS ke Adi ya, mengatakan, Di, Bapak nggak bisa di, bidan aja loh saya nggak mau. Ya. Kalau bidan sudah nggak mau ya sudah. Ya, Adi cuma jawab, Pak, gunakan kaset. Dan kemudian saya minta dikirimi kaset, dan dikirimi kaset 100 kaset yang harus saya beli ya, nggak mahal tuh, 1 kali operasi selesai itu ya. Saya pelajari semuanya ya. Saya membeli 3 player, 2 Walkman ya, untuk bisa mendengarkan dimanapun gitu ya. Dan saya pun melanjutkan bisnis MW saya dengan ya susah payah Bapak Ibu ya. Sabtu Minggu saya kerja, Senin sampai Jumat saya off ya, sibuk banget. Sabtu Minggu saya bekerja keliling ke rumah-rumah orang. Wow, berat banget ya.
Dan pertengahan tahun 2005 bonus sudah bisa untuk memutar ekonomi keluarga saya, dan saya memutuskan untuk berhenti praktek dan pensiun dini. Ya, saya bukan orang yang suka wah mewah dan lain, biasa-biasa saja. Ya, pokoknya cukup concern saya atau tujuan saya cuma satu, istri saya dan keluarga saya aman. Cuman itu. Begitu saya lihat sudah aman ini, ya udah selesai, gitu ya. Bisnis MW saya stabilkan, dan mulai tahun 2006 saya sudah tidak membesarkan bisnis lagi dalam arti melebar, ya, hanya bantu-bantu di sana sini, di bawah kalau ada yang konsultasi minta bantuan ini itu saya bantu, tapi melebar saya sudah tidak, gitu ya. Baru mulai lagi tahun 2017 Bapak Ibu, ketika menemukan sistem baru itu, yaitu MW dengan sistem MSO itu, gitu ya, menjalankan bisnis MW tanpa presentasi, tanpa bertemu prospek, tanpa keluar rumah, tanpa nelpon-nelpon, tanpa jual-jual. Dan hasilnya luar biasa, top markotop Bapak Ibu. Betul-betul luar biasa, di luar dugaan saya. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses dari saya Sigit Setiawadi, dan salam hebat dari MSO Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.